Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar series ke-31 ini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok dari teman-teman Teknik Lingkungan UPN Jawa Timur Surabaya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan teman-teman kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Roni sudah memberikan waktu untuk kelompok 1 memaparkan hasil analisa kami terhadap wilayah sungai di Madura, Pulau Madura. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk anggota kelompok kami ini ada 11 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Nafar Zaki, dengan NPM terakhir 101. Selanjutnya teman Saya Naura Alfi, NPM 50. Saya Anindya Loviantari, NPM 064. Saya Arneta Seputra dengan NPM terakhir 109. Saya Grace Tanala dengan NPM terakhir 110. Saya Putri Aprilia Wijayanti dengan NPM terakhir 116. Saya Rafli Atri dengan NPM akhir 119. Saya Evan Javi dengan NPM terakhir 122. Saya Reza Palevi dengan NPM terakhir 148. Dan saya Hilmi NPM 99. Jadi kelompok kami ada yang satu mahasiswa berhalangan hadir, yaitu Ernest Nicholas dengan NPM 53, Pak. Jadi untuk poin pembahasan dari kelompok kami pada saat ini ada yang pertama informasi sungai yang ada di wilayah Sungai Madura, selanjutnya ada topografi, permasalahan dan berita banjir, dan juga solusi penyelesaian. Nah, yang pertama ini ada profil sungai dari WS Madura. WS Madura ini merupakan kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, WS Madura ini dibagi ada dua, yaitu menurut Ditjen SDA, Departemen Pekerjaan Umum, dan juga menurut BPBDAS, Pakelan Sampean, Departemen Kehutanan. Untuk menurut Ditjen SDA ini ada Das Madura ini dikelompokkan menjadi satu wilayah sungai atau SWS, yaitu SWS Pulau Madura yang terdiri dari 10 das. Sedangkan menurut BPBDAS, yaitu Pulau Madura dibagi menjadi 10 das yang mempunyai batas-batas yang berbeda. Pembagiannya itu tidak hanya berdasarkan daerah tangkapan air yang dibatasi oleh kondisi topografinya, melainkan lebih mencerminkan kepentingan administrasi dari pengelolaan das tersebut. Next. Nah, ini ada dua peta yang menurut Ditjen Sumber Daya Alam, Departemen PU, dan juga menurut BPDAS Pakelan Sampean, Departemen Kehutanan. Jadi, dua peta ini berbeda menurut aliran sungainya. Nah, ini untuk penggabungan dari petanya, dari kedua peta itu, yang dimana memiliki luas sebesar 4.461,7 km persegi dengan panjang sungai tahunan, yaitu 2.728,7 km, dan juga panjang sungai musiman, yaitu 3.937,5 km. Berikut adalah list penggabungan kedua peta das. Di sini terdapat 16 nama das setelah penggabungan kedua peta das.
Berikut peta yang sudah dua gabungan dari dua das yang berbeda. Selanjutnya ada profil sungai. Berdasarkan pada kondisi topografi dan fisiografi dari Pulau Madura, dapat diketahui bahwa semua aliran sungai yang ada di pulau ini mempunyai hulu di pegunungan, yaitu di bagian tengah yang menjulur dari barat ke timur. Hilir dari Sungai Madura ada yang mengalir ke selatan pulau bermuara di Selat Madura dan mengalir ke utara bermuara di Laut Jawa. Wilayah Sungai Madura memiliki luas catchment area sebesar 5.602,13 km persegi yang terdiri dari 173 daerah aliran sungai dan meliputi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan dengan Kali Bangkalan ada 2 titik, lalu Kabupaten Sampang dengan Kali Kemuning ada 2 titik, lalu Kabupaten Pamekasan dengan Kali Semajid ada 2 titik. Kualitas air di Sungai Madura ini relatif buruk. Sungai ini mengalir melalui wilayah pertanian dan perumahan, sehingga mengandung limbah domestik dan industri. Untuk kelas baku mutu air di Sungai Madura termasuk ke dalam kelas 3. Kualitas air Sungai Madura perlu ditingkatkan melalui upaya pengelolaan lingkungan dan pengawasan limbah. Pengelolaan sungai dan daerah aliran sungai di Madura memerlukan komitmen semua pihak yang berkepentingan untuk mengendalikan pencemaran air dan banjir. Selanjutnya ada permasalahan yang terjadi pada sungai-sungai yang ada di wilayah sungai di Madura. Yang pertama ini ada banjir di Sampang pada tanggal 26 Oktober 2022. Nah, untuk banjir di wilayah Sungai Madura ini kebanyakan disebabkan oleh hujan deras yang tidak dapat ditampung oleh sungai, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Nah, banjir ini dapat mengakibatkan kerusakan rumah, fasilitas pemerintahan, dan gangguan aktivitas ekonomi sosial pada warga. Lalu ada permasalahan yang kedua, yaitu pencemaran air limbah bahan kimia dari industri batik tulis khas Pamekasan yang menyebabkan perubahan warna air sungai menjadi merah darah, seperti yang terjadi di Sungai Semakit, Kabupaten Pamekasan. Pencemaran ini dapat berdampak pada kualitas air dan kesehatan warga yang nantinya akan menimbulkan dampak yang buruk. Lalu ada yang ketiga, yaitu penguatan tanggul. Intensitas banjir di Belaga Bangkalan ini memang volumenya tidak terlalu lama atau kecil. Tapi apabila dibiarkan serta tidak diperhatikan pemerintah DAS di Belaga, maka kemudian banjir besar di waktu mendatang pasti akan terjadi. Maka itu perbaikan atau normalisasi harus dilakukan dari hilir dan hulunya. Untuk selanjutnya, yaitu perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan di kawasan daerah aliran sungai atau DAS Blega sebagian besar dimanfaatkan untuk pemukiman, yang secara langsung dapat memengaruhi kondisi fisik DAS tersebut karena berbagai aktivitas manusia. Banyak kegiatan eksploitasi alam oleh manusia menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya unsur hara di tanah, dan terjadinya pencemaran. Untuk yang selanjutnya mengenai berita banjir yang terjadi di wilayah Madura. Banjir sempat menerjang 3 kabupaten di Pulau Madura,
yakni Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Di Bangkalan sendiri, banjir melanda 4 desa di Kecamatan Arosbaya. Lalu di Sampang terjadi di Kecamatan Jrengik dan menutup akses jalan nasional penghubung antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan. Sedangkan di Pamekasan terjadi di Jalan Trunojoyo Pamekasan. Banjir yang melanda Pamekasan ini merupakan banjir kiriman akibat luapan sungai Kali Semajid dan sungai Kali Kloang dari kabupaten yang dilanda banjir di Pulau Madura ini. Yang terparah terjadi di Kabupaten Bangkalan. Baik, untuk berita selanjutnya yaitu berita banjir di Kecamatan Sampang. Banjir merendam 6 desa dan 3 kelurahan. Banjir terjadi di Desa Banyumas hingga meluap ke ruas jalan dan pemukiman warga dengan ketinggian 50-70 cm. Di Desa Pangelan, Kemuning, dan Tanggumong, luapan air di ruas jalan dan pemukiman warga antara 40 cm. Sedangkan di Desa Panggung, Pasean, dan Kelurahan Dalpenang, Gunung Sekar, dan Arong Tengah, ketinggian air di ruas jalan mencapai 30 cm. Bisa di next. Untuk solusi penyelesaian, kawasan daerah aliran sungai di Indonesia sering dimanfaatkan sebagai pemukiman yang dapat mempengaruhi kondisi fisik aliran sungai karena kegiatan manusia yang mempengaruhi ekologi das. Solusi yang dapat disampaikan ialah diperlukan pemantauan terhadap aktivitas pembangunan yang dapat mengubah aliran air dan mengurangi kapasitas resapan air. Kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem das dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas sehari-hari, serta memanfaatkan teknologi modern seperti sistem informasi geografis, SIG, dan penginderaan jauh dari citra satelit Landsat untuk memonitoring dan manajemen yang lebih efektif terhadap perubahan tata guna lahan dan kondisi hidrologi das. Kemudian untuk kesimpulan dari PPT ini yaitu wilayah Sungai Madura memiliki luas catchment area sebesar 5.602,13 km persegi dengan hulu dari pegunungan bagian tengah dan hilir di Sungai Madura yang mengalir ke muara di Selat Madura dan muara Laut Jawa. Kualitas Sungai Madura relatif buruk berdasarkan kelas baku mutu termasuk kelas 3. Hal ini disebabkan adanya pencemaran limbah bahan kimia, perubahan lahan kawasan das dapat mempengaruhi kondisi fisik das sehingga pada curah hujan yang tinggi dapat terjadi banjir di mana-mana. Sehingga perlu adanya edukasi terhadap masyarakat dan pemantauan pembangunan yang dapat mengubah tata guna lahan melalui sistem informasi geografis atau SIG. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas paparan dari kelompok 1 mengenai solusi pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Madura. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang hadir di Zoom Meet ini. Dan kita akan ketemu lagi di Zoom berikutnya di kelompok 2. Jadi saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah mempresentasikan tugas kelompoknya dengan bagus. Kemudian pertemuan ini saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.